Bisa dong, memang orangnya udah berbeda, masa digabung-gabungin, nanti apa kata orang? Memang kan harus pisah, satu mantan presiden, satu presiden. Tapi Muhida kan masih dinilai ada hubungan yang baik gitu antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Lah hubungan yang baik kan bukan berarti harus bareng nempel, lalu keputusan Pak Prabowo juga harus sesuai dengan Pak Jokowi. Kan setiap pemimpin punya challenge-nya sendiri. Apa indikasi ini yang membuat adanya matahari? Ya nggak tahu, tapi saya sih menganggap bahwa matahari ya cuma Pak Jokowi, Pak Prabowo. Kalau yang lain mah merasa matahari atau bulan yang nggak purnama lagi gitu aja. Belum lama ini kita mendengar pidatonya Presiden Prabowo Subianto, di mana waktu itu ketika Presiden Prabowo menyampaikan bahwasanya ada salah satu yang mau memisahkan antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Secara tegas dan lugas, Prabowo Subianto mengatakan janganlah, sebagai lucu-lucuan oke. Kan begitu katanya Presiden Prabowo Subianto. Tetapi kalau memecah belah hubungan jangan. Itu dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika pada acara pembukaan Kongres Muslimat NU ya, yang digelar di Surabaya. Nah, pemirsa, kita ketahui hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sejauh ini sangat solid, sangat kompak sekali ya. Namun ada pihak-pihak yang sampai sekarang masih jahil terhadap hubungan antara Presiden Jokowi, mantan Presiden Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ya sebut saja ya, tadi kita sama-sama melihat bahwa Deddy Sitorus mengatakan Pak Jokowi masih cawe-cawe terhadap kebijakan Prabowo Subianto. Katanya Deddy Sitorus bahwa memang harus pisah mantan presiden dan presiden. Nah, yang perlu saya sampaikan pemirsa, pernah nggak Pak Jokowi cawe-cawe dalam kebijakan Prabowo Subianto? Tentu tidak ya. Sejauh ini Pak Jokowi mengikuti arus kebijakan Prabowo Subianto. Di dalam pertemanan persahabatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo baik-baik saja, akan tetapi dalam situasi kebijakan Pak Jokowi menghormati betul siapa Prabowo Subianto hari ini. Dan Pak Jokowi tidak pernah cawi-cawi dalam urusan kebijakan politik Prabowo Subianto. Nah, tentu apa yang dituduhkan Deddy Sitorus kepada Pak Jokowi itu tidak benar. Ya, narasi-narasi yang tidak baik, framing-framing yang tidak baik sering terdengar dan dilontarkan. Prabowo Subianto sejauh ini sangat akrab sekali dengan Pak Jokowi tentunya ya. Dan Pak Jokowi juga mengakui bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto itu sangat solid. Bahkan dikatakan oleh Pak Jokowi itu beliau sudah lama sekali menjalin hubungan. Jadi nggak bakalan pisah lah. Kemudian ada juga yang mengatakan matahari kembar. Saya rasa sampai hari ini di lebih dari 100 hari kerjanya Prabowo Subianto tidak ada matahari kembar. Kalau memang ada matahari kembar, tentu Pak Jokowi cawi-cawi dalam keputusan politik, entah apa yang dikomentari, yang dikritik, ataupun memberikan usulan-usulan. Sejauh ini kita semua tidak pernah mendengar hal itu.
Jadi saya rasa matahari kembar itu juga perlu direvisi ya. Kemudian kalau dikatakan oleh Deddy Sitorus bahwa tidak ada matahari kembar, yang ada bulan yang ingin menjadi matahari. Kalau perkataan Deddy Sitorus ini menyinggung kepada Pak Jokowi, yang Pak Jokowi bulan yang ingin menjadi matahari, saya rasa itu adalah singgungan yang keliru juga. Oke lah, hari ini banyak sekali orang-orang yang mengunjungi kediaman Jokowi, tapi bukan berarti Pak Jokowi ingin mempengaruhi masyarakat kita. Pak Jokowi dikunjungi dan tidak pernah meminta masyarakat untuk mengunjungi rumah beliau. Apakah ini yang dinamakan bulan yang ingin menjadi matahari? Terakhir podcastnya sama Mata Najwa, Pak Jokowi juga mengatakan, Mata Najwa atau Mbak Nana menanyakan kepada Pak Jokowi apa nasihat untuk Mas Gibran, Mas Wapres. Yang dikatakan oleh Pak Jokowi adalah, jangan, kalau dalam bahasa Indonesia, jangan maju-maju, artinya masih ada presiden. Jokowi juga mengatakan selama presiden tidak memberikan amanah, jangan pernah lebih maju atau offset lah kira-kira. Sehingga Mas Gibran hanya mempunyai tugas untuk mendampingi Pak Presiden Prabowo. Saya rasa itu. Mari kita simak video berikut ini. PDIP menanggapi hal itu dengan mengatakan bahwa Prabowo dan Jokowi harus dipisah. Karena yang satu presiden dan yang satunya lagi mantan presiden. Menurut PDIP, kedekatan mereka mempengaruhi kebijakan pemerintah. PDIP mengatakan keputusan Prabowo tidak harus sesuai dengan apa yang dipikirkan Jokowi. Ya, karena setiap pemimpin menurut mereka punya challenge sendiri. PDIP juga mengatakan bahwa ada bulan yang selalu ingin menjadi matahari. Jadi mereka bilang jangan ada matahari kembar. Saya bilang begini ya, pernyataan ini ya selain aneh, ya tentu pernyataan yang bodoh ya, maka harus ditanggapi sebagai bagian dari pendidikan politik agar masyarakat tidak membenarkan pernyataan ini. Saya coba paparkan beberapa kebodohan atas pernyataan ini. Kebodohan pertama ya, Prabowo dalam pidatonya mengatakan bahwa ada pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, ingin mengadu domba. Mereka itu adalah pihak yang anti terhadap Indonesia. Dalam pidato tersebut, Prabowo sama sekali tidak menyebutkan nama. Siapakah pihak yang tidak suka atau anti terhadap Indonesia itu? Nah, kenapa PDIP terganggu atas pernyataan tersebut? Apakah mereka anti terhadap negara ini dan ingin mengadu domba agar bangsa ini terpecah belah? Ya, kalau tidak, kenapa mereka yang merasa bahkan mengakui ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi? Di mana pihak yang ingin memisahkan dan memecah belah adalah pihak yang tidak suka atau anti terhadap Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Prabowo. Itu yang pertama ya. Kebodohan kedua, PDIP mengatakan Presiden Prabowo sebagai pemimpin punya challenge sendiri. Ini, tapi anehnya mereka malah mengatur challenge-nya Presiden Prabowo. Mereka mengatur Presiden Prabowo tidak boleh dekat dengan mantan Presiden Jokowi. Dan bahkan mereka mengatur bahwa
keputusan Prabowo tidak harus sama dengan Jokowi. Ya ini kan ya jelas ya, kebodohan sempurna saya bilang. Hanya dalam hitungan detik ya mereka membantah ya ucapan sendiri. Mereka membantah ya ucapan sendiri. Membebaskan kebebasan Prabowo, tapi dalam sekian detik mengatur kebebasan Prabowo ya. Jadi bukankah itu sebuah kebodohan yang sempurna kan? Nah, itu mungkin pemirsa benar apa yang dikatakan oleh Pak Teddy Kusnaidi ini, bahwasanya Ibu Megawati yang sejauh ini kita ketahui bersama, beliau adalah ibu ketua umum dari salah satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau kita kenal dengan Partai PDIP. Nah, Ibu Megawati ini kemana-mana pasti membawa nama Bung Karno atau Soekarno. Tidak bisa Ibu Megawati lepas dari nama itu. Ibu Megawati juga terpilih menjadi presiden waktu itu, bukan dipilih oleh rakyat, oleh masyarakat, tidak. Karena Ibu Megawati waktu itu dipilih oleh parlemen ya, sehingga diputuskan bahwa Megawati adalah presiden Indonesia waktu itu. Nah, pernah nggak Ibu Megawati ini mempunyai pengalaman menjadi presiden yang dipilih langsung oleh rakyat? Mari kita ingat-ingat. Tentu tidak ya. Kita ketahui bersama berapa kali Ibu Megawati mencalonkan sebagai presiden. Kalah terus, keok terus. Baru PDIP menguasai ketika Pak Jokowi dipilih oleh PDIP untuk diusung maju sebagai presiden waktu itu. Sehingga PDIP waktu itu juga menjadi pemenang, partai pemenang yang menguasai parlemen, separuh dari parlemen. Tapi kalau Ibu Megawati sendiri, kapan Ibu Megawati menang? Ketika mencalonkan sebagai presiden dan dipilih langsung oleh rakyat? Tentu tidak. Di mana-mana partai ini juga membawa nama Bung Karno. Kemudian juga seluruh kadernya berbicara ketika berada di depan media seolah-olah PDIP adalah partai yang paling benar, partai yang paling baik, sesuai dengan ajaran apa yang sudah dibawa oleh konsep Soekarnois, berbicara kedaulatan, keberpihakan dan sebagainya. Kemudian juga PDIP adalah partai yang demokrasi. Kita ketahui bersama yang demokrasi seharusnya tidak anti kritik lah. Kalau memang mau memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ya saya rasa berarti PDIP juga nggak demokrasi. Artinya memang dalang dari semua ini adalah partai PDIP yang ingin bangsa ini carut marut dan tidak ingin baik. Kemudian juga kita punya sejarah yang tidak baik. Dari presiden hingga presiden sebelumnya itu tidak pernah akur, dan PDIP ingin hari ini juga seperti itu. Gak pingin akur antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, gak akur. Pak Jokowi dengan Pak SBY gak akur. Pak SBY dengan Ibu Megawati gak akur, dan sebagainya. Nah, hari ini kan gak begitu. Prabowo Subianto dengan Joko Widodo baik-baik saja, alhamdulillah. Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono hari ini juga sudah baik-baik saja. Artinya ini adalah sejarah yang baru, dan bagi saya ini adalah
bukti pertama, tanda pertama bahwasanya Indonesia akan maju, bukan hanya lagi negara berkembang, tapi akan menjadi negara maju dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa yang pernah menjadi nomor 1 di Indonesia ini, hubungannya dengan hubungan baik. Artinya tidak ada pemecah belah bangsa dan menjaga keutuhan NKRI. Saya rasa demikian. Silahkan tulis komentar kalian, jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.